Dua saksi berpotensi jadi tersangka, polisi usut kasus jual beli lahan makam, Bong Mojo. Kasus dugaan jual beli lahan makam Bong Mojo Jebres, tengah diusut penyidik Polresta Solo. Sejak kasus ini diselidiki pada Juli tahun 2022, kini sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Kapolresta Solo, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, menyampaikan bahwa dua orang yang statusnya masih sebagai saksi, berpotensi menjadi tersangka. Terkait penentuan tersangka menunggu hasil gelar perkara yang akan digelar dalam waktu dekat. Terkait motif jual beli lahan makam, Kapolres menjelaskan berawal adanya pembersihan dan pemerataan lahan oleh oknum tak bertanggung jawab. Mereka nekat melakukan hal itu setelah lahan di makam Bong Mojo tak lagi difungsikan sebagai tempat permakaman. Oknum tak bertanggung jawab tersebut meminta uang pengganti pembersihan dan pemerataan lahan kepada masyarakat yang hendak mendirikan bangunan di lokasi tersebut. Uang yang ditarik bervariatif mulai dari Rp250.000, 8 juta, hingga ada yang ditarik Rp24 juta. Selain adanya dugaan jual beli lahan, disinyalir sudah ada lahan yang bersertifikat. Hal ini akan diselidiki pada tahap selanjutnya. Dalam perkara ini, tersangka bakal dijerat dengan pasal 385 KUHP, ayat 1E. Oke, jadi terkait dengan penanganan permasalahan yang ada di kawasan makam Bong Mojo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, di mana tim penyelidik dari Satreskrim Polresta Surakarta dengan tim gabungan Satintelkam Polresta Surakarta telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, untuk menguak apakah terjadi tidak pidana dalam permasalahan yang terjadi. Jadi tim penyelidik sudah kita bentuk khusus untuk melakukan serangkaian upaya penyelidikan dimulai pada tanggal 18 Juli 2022. Beberapa dalam kapasitas nanti saksi sudah dilakukan klarifikasi sebanyak 19 orang warga masyarakat, termasuk dari Dinas Permukiman Kota Surakarta juga sudah kita minta keterangan, kita klarifikasi, termasuk dari BPKAD, pemerintah Kota Surakarta juga sudah kita mintakan klarifikasi terkait dengan permasalahan yang terjadi. Di mana permasalahan yang terjadi di kawasan makam Bong Mojo itu adalah diduga telah terjadi jual beli, tanda kutip, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan diri sendiri, berangkat dari aset tanah yang bukan miliknya, seperti itu. Walaupun kemudian dikemas sebagai uang ganti pemerataan atau pembersihan bekas makam, ini yang sedang kita dalami dalam konstruksi pasal 385 KUHP terhadap permasalahan yang terjadi. Dari hasil penyelidikan yang sudah kita lakukan, berdasarkan dari laporan informasi yang kita buat dari tim penyelidik di lapangan, kemudian pada tanggal jadi dimulai penyelidikan itu pada tanggal 18 Juli 2022, di mana tim penyelidik gabungan, baik dari Satreskrim Polresta Surakarta maupun Satintelkam Polresta Surakarta, melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, di mana kemudian ditemukan fakta bahwa di kawasan makam Bong Mojo, Kecamatan Jebres, telah berdiri beberapa bangunan liar. Dan jumlahnya ini cukup banyak, sudah ratusan seperti itu, yang terdiri dari klasifikasi baik itu bangunan yang sudah permanen, kemudian ada juga yang semi permanen, dan ada juga yang sudah berdiri pondasinya, dan juga ada juga bangunan-bangunan yang berupa bangunan-bangunan tidak permanen di kawasan Bong Mojo. Ini udah ratusan jumlahnya, dan bahkan kami juga mendapatkan informasi ada juga yang sudah bersertifikat. Nah, ini yang masih kita dalami nanti pada tahap kedua, penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut yang akan kita lakukan. Pada tahap pertama ini, dari kegiatan penyelidikan yang sudah kita lakukan mulai tanggal 18 Juli 2022, kira-kira selama kurang lebih 2 minggu, kemudian kami melakukan gelar perkara untuk menentukan status penyelidikan
apakah dinaikkan menjadi penyidikan ketika adanya dugaan tindak pidana yang terjadi dalam permasalahan kawasan makam Bang Mojo terkait dengan praktek jual beli yang kita temukan faktanya di lapangan. Dan kemudian pada tanggal 8 Agustus 2022 dari hasil gelar perkara yang kita lakukan, meningkat status penyelidikan menjadi penyidikan. Meningkat status penyelidikan menjadi penyidikan. Dan kemudian kita terbitkan surat perintah penyidikan, dan kemudian kita berikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Negeri Kota Surakarta. Di mana dari langkah-langkah penyidikan yang kita lakukan sampai dengan tanggal 12 ini, jadi sudah 12 orang saksi sudah kita panggil dan kita mintai keterangan dalam kapasitas saksi, baik dari saksi warga masyarakat sendiri yang berada di kawasan Bang Mojo sebanyak 19 orang, kemudian dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta, kemudian dari Dinas BPKAD juga kita bisa lakukan pemeriksaan terkait dengan legalitas alas hak daripada penguasaan kawasan makam Bang Mojo yang merupakan hak pakai dari pemerintah Kota Surakarta yang berdiri di atas HP milik Pemkot Surakarta, yaitu HP 59, kemudian HP 62 dan HP 71. Di mana dari fakta-fakta yang kita dapatkan dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, rata-rata bervariasi praktek jual beli tanah makam ini, mulai dari ada yang cuman membayar 250.000, kemudian 500.000, 750.000, ada yang 8.200.000, dan bahkan yang terakhir kita temukan fakta ada yang dijual sampai dengan 24 juta rupiah. 24 juta rupiah.